welcome back with me, Katarina Windy. Hari ini aku lagi mau buat skincare rutin yang biasa aku lakukan di rumah. Nanti di sini aku akan kasih tahu manfaat dari produk-produk yang aku pakai untuk skincare aku. Yuk kita langsung mulai videonya. Biasa aku pakai cuma sedikit aja dan itu udah cukup banget. Nah sekarang mukaku udah bersih, aku udah cuci muka pakai Senka yang ini. Aku suka banget pakai yang ini, kenapa? Jadi tuh kemarin ini beberapa bulan yang lalu mukaku tuh benar-benar kering banget sampai di bagian area bibir tuh kayak kulitnya tuh kayak kelupas-kelupas, dan kalau aku senyum itu tuh kayak susah banget karena tuh kayak kering banget, saking keringnya. Jadi kalau pas lagi senyum tuh kayak sakit banget gitu narik mukanya. Terus udah gitu aku baru pakai si produk Senka ini. Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa sampai kering begitu. Mungkin karena semuanya lagi pada karantina di rumah, jadinya tuh kan kita nggak bisa kemana-mana dan kebanyakannya di dalam rumah dan pakai AC. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kulit aku tuh jadi bener-bener kayaknya tuh kering banget. Nah waktu itu memang aku belum pakai si Senka ini, jadi aku masih pakai produk yang lain. Nah setelah aku pakai produk ini, langsung kulitku pelan-pelan tuh jadi kayak mulai terlembabkan, karena ini tuh ada kandungan kolagennya. Jadi tuh memang kita tahu ya kalau kolagen itu memang untuk mengencangkan kulit, mencerahkan kulit, dan bisa melembabkan kulit juga. Bisa meregenerasi kulit kita jadi yang lebih baru. Tuh. Nah selanjutnya tahap yang kedua, aku pakai toner dari Pyongkangul. Ini tuh juga enak banget sih dipakainya. Karena kenapa? Aku tuh kalau pakai tonernya dia semua yang belum keangkat. Jadi kalau aku habis cuci muka dan ternyata itu belum terlalu bersih banget, dan ini tuh toner Pyongkangul ini nih yang mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada di muka aku. Jadi tuh memang pakai toner ini tuh aku bener-bener sampai pas aku lap muka aku tuh bener-bener udah nggak ada sisa-sisa kotoran, baru aku pakai serum. Jadi aku tuh biasanya aku ambil kapas 1 lembar, terus aku semprotin begitu, tinggal aku lap aja. Dan ngelap toner ini tuh juga kita jangan ditarik ke bawah ya, tapi kita lap itu ke samping, karena kalau ke bawah itu jadi lebih cepat muka kita tuh lebih turun gitu. Jadi kita tariknya tuh ke samping aja. Tuh. Jadinya tuh bersih semua. Ini udah nggak ada kotoran sama sekali. Setelah ini aku baru pakai serum. Nah serum yang aku pakai adalah dari Daniel yang ini. Masih ini. Kenapa? Karena ini memang sebenarnya itu lebih bagus untuk malam, karena ada kandungan retinol. Retinol ini itu sebenarnya lebih bagus digunakan pada malam hari, tapi kalau kita mau pakai untuk pagi harinya itu juga nggak masalah. Dan aku suka sama serum ini tuh nggak yang lengket banget di muka, karena si free parabens itu udah pasti. Karena di kotaknya tuh ditulis ya ada free parabens di sininya. Dan udah gitu di sini tuh ada kandungan kolagen dan retinolnya. Jadi kandungan kolagen ini sama seperti sabun cuci muka aku yang memang ada kandungan kolagen. Jadi ini memang untuk merawat wajah kita. Jadi menurut aku kalau kita yang udah menginjak umur 30 apalagi, tapi di bawah umur 30 juga nggak masalah ya kalau udah mau pakai kolagen. Itu kita udah harus menjaga kulit kita dengan mencari kandungan yang memang ada kolagennya ini. Jadi itu supaya bisa mengencangkan, mencerahkan kulit, dan terutama untuk melembabkan kulit kita. Dan untuk yang retinolnya ini, dia itu mengandung vitamin A. Jadi mungkin ada sebagian orang yang nggak cocok karena ini tuh ada vitamin A di retinol. Jadi kalau yang sensitif kalian harus hati-hati karena itu bisa menjadi alergi. Tapi sejauh yang aku pakai, aku itu termasuk kulit aku yang sensitif. Ini nggak masalah sih di kulit aku. Dan ini tuh kalau aku pakai tuh bener-bener jadinya tuh jadi enak aja gitu loh kulit. Karena ini tuh dia nggak terlalu yang berat gimana juga gitu loh, walaupun ada kandungan kolagen dan retinolnya.
Dan ini tuh sebenarnya memang bagusnya dipakai di malam hari. Jadi tuh memang di sini tuh kayak ada gambar slipnya, ada gambar bulan dan tulisan slip. Karena ada kandungan retinol, retinolnya itu memang lebih bagus dipakai di malam hari tuh. Dan teksturnya dia itu seperti yang aku bilang, dia kan ada pipet seperti ini. Jadi tuh kalau aku suka ya kalau serum yang punya pipet seperti ini tuh lebih irit dipakai ketimbang kalau bukan yang pipet seperti ini sih. Jadi ini biasanya aku cuman diambil sedikit aja segini, itu tuh udah cukup untuk seluruh muka aku. Jadi ini aku olesin, dan ini tuh benar-benar cepet banget ngeresep di muka aku. Jadi tuh kayak nggak perlu nunggu berlama-lama, berjam-jam, bermenit-menit, itu yang harus butuh waktu lama gitu ya. Karena kenapa? Ini walaupun ada kandungan kolagen seperti yang aku bilang sama retinol. Retinol itu soalnya untuk memproduksi kolagen itu sendiri. Tapi ini tuh benar-benar enak banget dipakai. Ini tuh kulit aku langsung jadi kayak lembab banget gitu. Ini langsung lembab dan ini tuh kayak udah meresap gitu, tapi nggak lengket sama sekali kulit. Nah sayangnya untuk serum ini tuh belum ada di Indonesia. Jadi waktu itu aku nemuin ini serum pun pas aku lagi traveling ke Kanada. Terus aku iseng-iseng, sebenarnya aku bukannya mau beli ini, tapi aku lagi nyari produk skincare titipan orang. Jadi tuh pas aku lagi cari-cari produknya dia dan ketemulah si serum ini gitu loh di sana. Dan ini tuh aku coba beli, pertama kali aku coba beli sekali dan aku langsung coba saat itu juga. Karena waktu aku pergi itu tuh lagi musim dingin banget. Jadi kalian tahu ya kalau lagi musim dingin itu anginnya tuh pas aku datang tuh kenceng banget. Jadi tuh bikin muka aku tuh jadi lebih kering daripada biasanya. Jadi itu bener-bener nggak enak banget deh di muka, kadang jadi suka kayak perih-perih gitu loh. Dan aku waktu itu bawanya tuh bukan serum yang ada kandungan kolagen atau retinol kayak begini gitu loh. Jadi kayak bener-bener cuman serum kayak ya serum muka biasa lah. Setelah aku coba ini, terus aku apply dengan make up, itu ternyata kulit aku jadi nggak lebih kering daripada biasanya gitu loh. Jadi bener-bener ini tuh kayak melembabkan kulit aku gitu. Dan ini juga bikin make up itu tahan lebih lama sih menurut aku. Jadi aku pernah lah beberapa kali nyoba aku pakai serum ini, terus gitu aku seharian pakai make up, dan itu aku yang kayak yang keringetan apa segala macam, dan ini tuh sama sekali nggak membuat aku tuh luntur gitu ya. Nah yang selanjutnya abis pakai serum, aku pakai UV Biore. Aku pakai dari produknya Biore UV ini. Yang variannya Aqua Rich ini tuh aku beli yang 500 gram. Ini memang kecil banget. Cuman ini tuh kalau kita pergi-pergi ini tuh enak banget dibawanya. Jadi lebih ringkas dan gak makan banyak tempat. Tapi dia itu setahu aku ada 2 ukuran lagi. Yang kedua itu 50 gram sama yang satunya lagi tuh lebih besar. Kayaknya di atas 100 gram deh. Jadi kayaknya botolnya lebih besar lagi. Ini tuh kenapa aku suka pakai sunblock yang kayak begini? Karena ini itu sama juga, dia itu teksturnya tuh nggak yang lengket-lengket gimana seperti yang kita tahu ya. Kalau kebanyakan sunblock itu tuh kadang bikin kita pertama itu kayak kulit kita tuh kayak putih-putih di muka gitu ya. Kayak muka kita tuh bisa jadi kayak putih dalam seketika kayak kita lagi pakai foundation. Nah itu aku nggak suka yang kayak begitu. Dan yang kedua, kalau sunblock mostly itu biasanya tuh bikin kulit kita tuh kayak jadi lengket banget gitu loh. Jadi aku tuh nggak suka yang tekstur di muka tuh jadi kayak lengket banget kalau kita pegang gitu. Nah yang ini, Aqua Rich yang ini tuh nggak yang kayak begitu gitu loh. Dia lengketnya pun juga nggak yang sampai gimana banget gitulah. Jadi biasa aku tuh nih ya, kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh soalnya banyak produk palsunya kalau kalian beli di online shop. Jadi kalian harus hati-hati beli ini kalau dari online shop. Nah, gimana caranya kita tahu ini itu nggak palsu? Jadi kalau kita keluarin kayak tadi, di sini tuh kita bisa lihat ya. Ini tuh tekstur aslinya. Dia itu kalau warna aslinya tuh bukannya putih, tapi tuh lebih kayak rada ke putih gading gitu loh. Jadi kayak ada rada-rada kuning-kuningnya. Nah, itu berarti produknya berarti asli. Tapi kalau rata-rata yang aku suka liatin, ya kebanyakan yang palsunya itu dia berwarna putih susu gitu.
Jadi karena aku pernah beberapa kali tuh mau beli dari online, dan aku tuh sebelum beli di online aku suka lihat review-review orang-orang, dan mostly yang nggak asli itu seperti itu. Tapi kalau kalian beli yang asli itu warnanya tuh akan seperti ini, kayak putih gading gitu. Even kalian hanya di rumah cuman masak doang, kalian tetap harus pakai si sunblock ini. Kenapa? Karena panas untuk UV itu sebenarnya bukan cuman karena kita tuh kena matahari aja, tapi pas kita masak pun itu kan hawa panasnya tuh kena ke muka kita gitu ya. Itu tuh juga membuat kulit kita tuh jadi muncul flek karena itu juga gitu loh. Karena banyak orang-orang yang bilangnya ya gue cuma seharian di rumah gitu, tapi kenapa bisa muncul flek gitu ya? Nah itu karena di rumah itu kita suka masak dan lain sebagainya, tapi kita nggak pakai sunblock ini gitu. Jadi penting banget pakai sunblock, mau di rumah doang, mau kita keluar apalagi, itu kita harus pakai sunblock untuk menjaga kulit kita untuk nggak muncul flek-flek. Karena menurut aku jerawat, kalau kita punya jerawat atau bekas jerawat itu bisa dihilangin dengan mudah. Tapi kalau kita punya flek, kita mau apain itu agak sulit untuk dihilangkan. Jadi selagi belum ada flek atau fleknya nggak banyak gitu ya, jadi lebih baik kita menjaga supaya itu nggak lebih parah daripada sebelumnya. Atau kalau buat kalian yang belum ada flek, lebih baik kita menjaga supaya flek itu nggak keluar gitu. Nah yang terakhir, aku bukan cuman hanya muka aja, tapi aku pakai pelembab untuk bibir juga. Nah aku pakai dari Lucas Papaw ini. Aku paling suka banget pakai Lucas Papaw ini karena pas aku lagi bener-bener bibir aku tuh kering-kering banget, dan aku pakai ini tuh bener-bener ngelembapin banget, dan bibir aku tuh langsung jadi kayak nggak kering. Karena aku nggak tahu ya, karena seperti aku bilang kulit aku tuh sensitif. Jadi kalau aku pakai lipstick nggak pakai pelembab sebelumnya gitu ya, terus langsung pakai produk lipstick itu, nggak berapa lama bibir aku tuh pasti kayak jadi kayak gimana ya, bibirnya tuh kayak jadi perih-perih, kayak kering-kering gitu loh. Jadi tuh kayak bener-bener nggak lembab lagi lah bibir aku. Jadi makanya kenapa aku suka pakai ini juga, supaya menjaga bibir aku tetap lembab. Dan ini tuh juga pakainya tuh cuma sedikit banget, karena tuh ini tuh yang kayak berminyak gitu loh. Nih kayak cuma seujung jari gini aja tuh sebenarnya udah cukup banget untuk seluruh bibir aku. Kadang aku kalau kering sampai sini, ini aku suka pakai Lucas Papaw juga sih. Dia tuh kalau kita lihat memang kayak berminyak banget sih. Kayak kita tuh kayak lagi mau ngegoreng ayam gitu ya. Goreng ayam gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener efek banget, bagus banget untuk bibir. Dan sometimes kalau aku lagi make upin klien juga, kalau aku lihat dia itu punya kulit yang benar-benar kering banget sampai kayak ngelotok. Jadi aku tuh suka pakein ini tuh di bawah wajah si klien aku, karena menurut aku kalau dia kulitnya udah seperti itu, dia nggak akan sampai yang mukanya berminyak banget, berminyak yang gimana banget kalau kita pakein ini gitu. Jadi, tapi so far aku akan bertanya lagi sih sama klien aku, tipe kulitnya dia kayak gimana gitu ya. Maksudnya yang benar-benar oily, apa yang normal, atau yang dry skin gitu. Kalau yang dry skin atau yang normal, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau yang oily, aku saranin nggak pakai yang ini sih. Kita bisa ganti pakai produk yang lain. Tapi kalau kulit yang normal dan yang dry skin, kita pakai ini di kulit klien yang memang kondisinya itu parah keringnya. Ini tuh benar-benar sangat membantu. Tapi jangan pakai kebanyakan. Jadi kita benar-benar pakainya tuh sedikit-sedikit aja, karena menurut aku pakai ini sedikit aja pun itu ngaruh gitu ya di muka. Gitu. Ini tipenya memang yang lengket-lengket banget. Ya, jadi pakai ini kalau untuk setelah make up. Itu setelah moisturizer itu pasti kita tetap pakai ya. Moisturizer bagaimanapun kita harus tetap pakai. Dan setelah jadi pakai ini itu boleh setelah serum atau setelah moisturizer. Itu nggak masalah sih. Jadi yang pasti harus sebelum foundation. Kenapa? Foundation itu jadi membantu menutup lengket di muka klien itu ketika kita pakai sesuatu skincare seperti itu. Nah, itu dia beberapa step skincare rutin yang biasa aku lakukan. Untuk kalian yang suka sama video aku, kalian bisa subscribe, like, dan komen di bawah. Kalian bisa kasih aku saran, input, dan ataupun kalau kalian punya request untuk aku buatkan video apapun, kalau aku bisa, aku akan buatin video itu untuk kalian.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thank you.